trying to go around his man, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Jelang pertandingan Arsenal versus Newcastle, Emirates Stadium masih angker. Berikut ini prediksi pertandingan Liga Inggris pekan ke-13 antara Arsenal versus Newcastle yang akan berlangsung pada Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Setelah mengakhiri 10 laga tak terkalahkan di semua turnamen dengan kekalahan pahit di Anfield pekan lalu, Arsenal akan menjamu Newcastle dalam lanjutan Liga Inggris di Emirates Stadium. Seperti diketahui, The Gunners baru saja dihajar 4-0 oleh Liverpool, yang membuat mereka gagal menembus 4 besar klasemen sementara Liga Inggris. Pasukan Mikel Arteta itu masih tertahan di peringkat kelima dengan raihan 20 poin, selisih 3 angka dari West Ham yang ada di ambang 4 besar. Selisih 4 gol dari West Ham mustahil dikejar Arsenal demi kembali ke turnamen Eropa musim depan. Namun apapun bisa terjadi saat Arsenal bermain di kandang. Pierre-Emerick Aubameyang dan kawan-kawan telah berhasil meraup 13 dari 15 poin terakhir mereka di Liga Inggris dengan memenangkan laga di Emirates Stadium. Meski mengantongi catatan rekor kandang terbaik musim ini, namun di rumah jugalah Arsenal merasakan luka setelah dihajar Manchester City dan Chelsea musim ini. Di sisi lain, Newcastle datang ke kandang Arsenal dengan modal hasil imbang 3-3 melawan Brentford pekan lalu. Dalam laga ini, Eddie Howe gagal memamerkan debutnya karena positif COVID-19. Dengan karantina berlangsung 10 hari, masih belum dipastikan apakah Howe bakal ikut mengawal Callum Wilson dan kawan-kawan saat meladeni Arsenal besok malam. Newcastle sendiri saat ini belum berhasil mengentaskan diri dari dasar klasemen Liga Inggris. The Magpies saat ini baru mengoleksi 6 poin dari 12 pertandingan yang dijalani. Parahnya, armada Howe menjadi satu-satunya tim di 4 divisi teratas Inggris yang belum meraih kemenangan musim ini. Meski demikian, Newcastle memiliki catatan yang lebih baik dari Arsenal dalam hal gol. Jika The Gunners baru mencetak 13 gol di kompetisi papan atas musim ini, Newcastle sudah mengantongi 15 gol. Namun Arsenal memenangkan 6 pertemuan terakhir antara kedua tim tanpa kebobolan gol, dan sejak The Magpies mencetak gol di Stadion Emirates 2014 silam. Pierre-Emerick Aubameyang memang belum mencapai level yang sama seperti musim lalu, namun pemain internasional Gabon itu masih jadi momok bagi Newcastle. Sejak kalah pada April 2018, Aubameyang dan Arsenal telah memenangkan 7 pertandingan terakhir melawan tim St. James Park. Pemain 32 tahun itu mencetak 6 gol dan 3 assist dari 8 penampilan di pertandingan ini. Callum Wilson akan menjadi ujung tombak Newcastle menghadapi Arsenal di laga nanti. Meski belum produktif seperti musim lalu, Wilson tetap jadi andalan tim. Sejauh musim ini, Wilson sudah mengemas 4 gol dari 8 penampilannya di Liga Inggris. Siap-siap, Arsenal bisa makin jago setelah kalah dari Liverpool. Arsenal menunjukkan semangat positif untuk segera kembali ke jalur kemenangan. Kekalahan besar dari Liverpool justru bisa jadi fondasi kuat. Kalah dengan skor besar tentu buruk, terlebih untuk Arsenal yang bermasalah dengan konsistensi. Namun reaksi skuad Arteta setelah hasil buruk itu justru layak diacungi jempol. Para pemain tampak menunjukkan semangat positif untuk segera kembali ke jalur kemenangan. Sebab itu, Arteta yakin Arsenal tidak akan terpuruk. Arteta mengaku tidak terlalu suka timnya harus belajar dari kekalahan. Tapi dia harus mengakui bahwa kekalahan di Anfield pekan lalu telah menunjukkan banyak hal penting bagi Arsenal. Harus diakui, Liverpool yang sekarang jauh lebih kuat dari Arsenal. The Reds sudah lama membentuk tim, Arsenal baru mulai. Ada banyak hal yang bisa Anda pelajari. Anda bisa melihat standar yang harus Anda sampai jika ingin bersaing dengan tim-tim kuat itu di Liga, ujar Arteta di Arsenal. Lalu soal konsistensi mereka untuk setiap pertandingan dan konsistensi mereka selama pertandingan berlangsung. Mereka mendominasi setiap area. Kabarnya setelah kekalahan tersebut, pemain-pemain penting Arsenal buka suara di ruang ganti. Mereka menyemangati rekan-rekan yang lain bahwa kekalahan tersebut tidak perlu terlalu dipikirkan.
Kami harus menunjukkan reaksi itu besok di depan fans kami dan memasuki pertandingan itu dengan mentalitas serta persiapan yang tepat, lanjut Arteta. Lebih dari itu, yang terpenting adalah memberikan performa apik, bermain sebaik mungkin, lalu kami bisa mendekati kemenangan, tandasnya. Jaga-jaga krisis lini tengah, Arsenal pertimbangkan kontrak Jack Wilshere. Sementara dilepas oleh Bournemouth akhir musim lalu, Jack Wilshere masih belum memiliki klub hingga saat ini. Namun dia dikabarkan telah mengikuti sesi latihan bersama Arsenal, dengan klub telah mengonfirmasi hal tersebut pada awal Oktober lalu. Dan baru-baru ini ada rumor yang mengatakan bahwa pemain berusia 29 tahun tersebut bisa dikontrak lagi oleh Meriam London. Memang lini tengah Meriam London saat ini hanya kehilangan Granit Xhaka yang masih absen karena cedera lutut. Tapi ada beberapa gelandang lain yang akan meninggalkan Arsenal di bulan Januari nanti. Thomas Partey dan Mohamed Elneny akan memperkuat negara mereka masing-masing di Piala Afrika yang akan dimulai awal tahun depan. Jika memang Xhaka bisa kembali beraksi di tahun ini, Arteta akan mendapatkan dorongan untuk lini tengahnya. Namun andai pemain internasional Swiss tersebut baru bisa kembali beraksi di paruh kedua musim ini, maka sang manajer membutuhkan gelandang lain untuk memperkuat pasukannya. Dan Wilshere bisa menjadi opsi jangka pendek bagi Arsenal jika ingin memperkuat lini tengah mereka. Apalagi dia telah mengikuti sesi latihan penuh bersama klub, membuatnya sudah mengenal dan mengerti bagaimana permainan Meriam London di musim ini. Pria asal Spanyol itu menegaskan bahwa Wilshere semakin hari semakin baik dan memuji bagaimana gelandang tersebut terus menjaga kebugarannya meski tidak memiliki klub. Saya pikir itu adalah pujian yang bagus untuk Jack, bahwa para pemain yang ada di sekitarnya memikirkan hal baik tentang dia, kata Arteta dilansir dari The Express. Sejujurnya, dia melakukannya dengan sangat baik. Dia melakukan lebih baik dan lebih baik lagi, dan kita tahu kualitas yang dimiliki Jack. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.